Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 11 IPS? Ya, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sosiologi subbab kelompok karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Apa toh keduanya ini? Yuk kita pelajari materinya. Oke, bahasan hari ini kita akan belajar mengenai pengertian partikularisme, faktor pendorongnya, dampak partikularisme, kemudian pengertian eksklusivisme, sifat eksklusivisme, dan dampak eksklusivisme. Ya, apa toh partikularisme itu? Ya, mungkin istilah ini di telinga kita masih asing ya, tetapi dalam pelajaran sosiologi, istilah ini wajib kita ketahui maknanya. Yuk kita lanjut. Apa pengertiannya? Partikularisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, hukum, atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompoknya saja. Kata kunci dari istilah ini untuk bisa kita pahami yang mana kelompok ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Misalnya, dalam keputusan-keputusan politik suatu kelompok tertentu, dia hanya menghitung untung rugi kelompoknya, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan umum atau kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Itu contoh dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi juga demikian. Ketika usaha-usaha yang dijalani itu yang penting bagi mereka untung, tidak peduli kerugian, kemudian dampak terburuk bagi kelompok-kelompok lain atau masyarakat umum. Yang penting bisa untung bagi kelompoknya. Nah, kelompok seperti inilah yang bisa kita golongkan dalam kelompok partikularisme. Selanjutnya, menurut Craig Storti, partikularisme adalah perilaku seorang dalam sebuah situasi tertentu. Artinya, seorang yang menganut partikularisme akan mementingkan orang-orang yang ada di dekatnya dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi orang yang menganut paham ini, mereka akan lebih mementingkan orang yang dekat dengan dirinya. Dekat di sini bisa dekat dalam arti kerabat, dalam arti sahabat, atau dalam arti orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan dirinya. Apa tuh penyebabnya? Ya, ada namanya unsur perasaan in-group dan unsur perasaan out-group. Pertama, unsur perasaan in-group. Sikap in-group biasanya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok. Di perasaan in-group inilah yang mana seseorang itu akan dekat dengan satu kelompoknya dan akan bersimpati, peduli dengan kelompoknya saja, tidak peduli kepada kelompok-kelompok lain. Ini sikap in-group atau perasaan in-group. Yang kedua, perasaan out-group atau kelompok luar, yang mana sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Apapun yang dilakukan oleh kelompok lain di luar kelompoknya, meskipun mungkin kelompok luar itu baik atau benar, itu selalu dianggap sebagai musuh atau sebagai lawan bagi kelompok dirinya. Nah, itulah perasaan out group. Itu penyebab dari munculnya paham partikularisme. Selanjutnya, bagaimana dampaknya? Ya, dampak positifnya dari paham ini memang bisa mempererat hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Tetapi ingat ya, hanya orang-orang terdekatnya, tidak dengan orang yang di luar kelompoknya. Contoh saja, ini contoh ya keeratan hubungan anggota arisan mewah ala
sosialita. Nah, ini mereka memang erat dengan satu kelompoknya, anggota arisan sosialita, tapi belum tentu mereka bisa erat dengan kelompok-kelompok lain di luar mereka, apalagi mereka sudah mengidentitaskan dirinya sebagai kelompok arisan yang mewah. Ya. Kemudian dampak negatifnya. Oke, pertama etnosentrisme, kedua individualisme. Pertama dulu, etnosentrisme ini adalah sebuah paham yang mana kelompok suku bangsa ini lebih menganggap unggul suku bangsanya dan menganggap rendah suku bangsa lain. Tentunya di dalam kehidupan masyarakat kita sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal dengan multikultural dari berbagai macam suku, bangsa, kemudian ras, kemudian agama, tentunya paham ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat kita. Yang kedua, individualisme, yang mana sikap lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Yang ketiga, sikap antipati. Antipati ini sebuah sikap yang tidak pernah punya simpati terhadap kelompok lain di luar kelompoknya. Ini antipati, tidak punya kepedulian dengan kelompok lain. Ya. Kemudian bisa juga muncul konflik. Nah, ketika partikularisme ini terus-terusan ada di dalam kehidupan kita, maka bisa berdampak fatal, yaitu munculnya konflik antar kelompok. Ya, contoh, ini misalkan ada dua budaya yang mana masing-masing budaya menganggap dirinya paling hebat, dirinya paling baik, dirinya paling benar. Nah, paham seperti ini, anggapan seperti ini yang etnosentris ini bisa berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu eksklusivisme. Apa toh eksklusivisme itu? Sepertinya istilah ini tidak asing di telinga kita ya. Oke, kita pelajari maknanya. Eksklusivisme artinya paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan dan menutup diri dari masyarakat. Jadi, inti dari paham ini adalah memisahkan diri dan menutup diri dari masyarakat umum. Mereka lebih menyukai untuk menutup diri, lebih menyukai untuk memisahkan diri kelompoknya dengan kelompok lain di masyarakat. Sifat eksklusivisme itu adalah close group atau kelompok tertutup, yang mana dicirikan dengan sifat hubungan bersifat pribadi, akrab, integrasi lebih kuat. Integrasi itu persatuannya ya, persatuannya lebih kuat, dan sulit menerima anggota dari kelompok lain. Di kelompok lain yang mau masuk ke dalam kelompok ini sulit sekali. Ya, untuk menyelami pun juga sulit, untuk berbaur pun juga sulit. Ya, karena mereka merasa memiliki sifat close group, kelompok tertutup, yang tidak mau menerima unsur-unsur dari kelompok lain. Selanjutnya, bagaimana dampaknya jika eksklusivisme ini ada di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, memang ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Pertama, dampak positif. Dampak positifnya pertama, mempertahankan kebudayaan. Memang eksklusivisme ini bisa mempertahankan kebudayaan yang selama ini mereka jalani. Kemudian memiliki jati diri, artinya mereka bisa mengenali dirinya dan bisa membedakan antara kelompoknya dengan kelompok lain. Itu jati diri ya. Mereka lebih bisa mengenali siapa dirinya sebenarnya dan siapa kelompok di luar dirinya. Selanjutnya berprinsip, artinya mereka bisa berpegang teguh pada ajaran yang selama ini mereka pertahankan. Contohnya, ini ada suku Baduy di Provinsi Banten. Suku Baduy itu ada dua, Baduy dalam sama Baduy luar. Kalau Baduy luar itu sudah membaur dengan masyarakat,
Tapi kalau Baduy dalam itu mereka masih mengeksklusifkan dirinya. Ya, jadi kalau suku Baduy dalam itu mereka masih mengeksklusifkan dirinya. Tetapi dampak bagi kelompok suku Baduy dalam ini memang mereka bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang selama ini mereka jalani gitu. Selanjutnya dampak negatifnya. Pertama, menganggap dirinya paling penting. Jadi kelompok ini selalu menganggap dirinya itu paling penting, paling benar ini. Kemudian tertutup dengan budaya lain. Jadi tidak bisa berbaur sama budaya lain. Ini bisa menghambat integrasi juga ya, bisa menghambat persatuan karena menutup diri. Dan juga tidak akan muncul perpaduan budaya atau akulturasi, tidak akan muncul di sini. Kemudian mereka sulit melakukan perubahan karena tidak mengenal unsur-unsur budaya lain. Mereka hanya selama ini mengenal budaya sendiri, tidak ada unsur lain yang masuk ke dalam budayanya. Maka mereka akan sulit melakukan perubahan. Kemudian juga bisa berdampak fatal pada pecahnya persatuan bangsa. Oke, ini saya contohkan. Ada suku anak dalam di Sumatera yang mana terlihat mereka masih menggunakan teknologi-teknologi yang sangat sederhana untuk mencari mata pencaharian dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, inilah materi kita, eksklusivisme, dampak positif dan negatifnya. Ya, akhirnya materi kita pada kesempatan kali ini selesai mengenai kelompok karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.